PT LIB mengecam keras kerusuhan usai Persib vs Persija. PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, selaku operator Liga 1 dan Liga 2 memberi pernyataan keras soal kericuhan yang terjadi usai laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Dengan tegas kami sangat menyesalkan munculnya insiden tersebut, kata Direktur Operasional LIB, Asep Saputra, dalam rilis resmi. PT LIB menyebut tindakan supporter yang masuk ke lapangan dan menyerang steward adalah insiden memalukan yang merugikan klub dan merusak citra sepak bola nasional. Selanjutnya PT LIB akan melakukan kerjasama dengan beberapa pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan memberikan sanksi tegas kepada semua yang terlibat. Kami berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, ujar Asep. PT LIB juga mengajak semua pemangku kepentingan dalam sepak bola nasional, agar bersama-sama menciptakan atmosfer yang aman, nyaman, dan sportif. Kepada seluruh supporter, kami mengimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan sportivitas dalam mendukung tim kesayangan, ucap Asep. Kericuhan yang dilakukan sejumlah orang tersebut terjadi setelah laga Persib vs Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Setelah wasit Muhammad Nasmi asal Malaysia meniup peluit panjang dan laga berakhir dengan skor 2-0 untuk Maung Bandung, para pemain dan supporter sempat menyanyikan lagu bersama. Beberapa supporter dari tribune masuk ke lapangan. Selain itu ada pula lemparan dari arah tribune. Beberapa steward juga menjadi sasaran supporter yang masuk ke lapangan. Dilansir dari Detik, pagar pembatas ambruk saking banyaknya penonton yang masuk ke lapangan. Situasi kemudian mereda setelah petugas kepolisian melakukan tindakan untuk memaksa supporter keluar dari lapangan. Bikin merugi pengurangan 3 poin untuk Persib usai supporter rusuh. Kabar Persib Bandung terancam hukuman pengurangan 3 poin viral di media sosial usai supporter rusuh setelah pertandingan lawan Persija Jakarta, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Kerusuhan bobotoh itu pecah setelah laga Persib vs Persija dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat usai. Dalam pertandingan itu Persib menang 2-0 atas Persija. Setelah pemain kedua tim masuk ke kamar ganti, segerombolan supporter turun dari tribune penonton. Beberapa steward mencoba mencegah, namun mendapat serangan dari supporter. Dalam sejumlah video yang ramai tersebar di media sosial, juga terlihat penyerangan terhadap steward terjadi di tengah lapangan hingga ke lorong menuju ruang ganti. Usai insiden tersebut, bek Persib Nick Kuiper ramai jadi perbincangan di media sosial lantaran dianggap mengunggah -3, yang diartikan sebagai potensi pengurangan 3 poin untuk Maung Bandung. Dalam regulasi kompetisi Liga 1 2024/2025, invasi ke lapangan, atau peak invasion, termasuk ke dalam hal-hal yang mengganggu jalannya pertandingan, sehingga berpotensi mendapat sanksi. Akibat potensi itu juga isu Persib bisa dikurangi 3 poin viral di media sosial. Setelah membawa gelar juara ke Bandung dan menang atas Persija, kenapa kami tidak aman bahkan di dalam stadium kami sendiri, ucap Kuiper. Dalam regulasi kompetisi Liga 1 2024/2025, invasi ke lapangan, atau peak invasion, termasuk ke dalam hal-hal yang mengganggu jalannya pertandingan, sehingga berpotensi mendapat sanksi. Akibat potensi itu juga isu Persib bisa dikurangi 3 poin viral di media sosial.
Setelah membawa gelar juara ke Bandung dan menang atas Persija, kenapa kami tidak aman bahkan di dalam stadium kami sendiri, ucap Kuiper. Sepak bola adalah permainan paling indah di dunia, itu berarti membawa kebahagiaan, persatuan, persahabatan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Persib pulangkan Persija tanpa poin, Bojan Hodak menyesali ini. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta pada pekan ke-6 Liga 1 musim 2024/25 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Dua gol kemenangan Persib dicetak oleh Dimas Drajat menit ke-38 dan Rian Kurnia, 83. Persija hampir tak punya peluang berbahaya satupun pada laga yang berakhir dengan kericuhan itu. Kedua tim sama-sama bermain dengan 10 pemain. Pemain Persija, Firza Andika mandi lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua pada menit ke-28. Sementara itu, tuan rumah yang unggul jumlah pemain justru harus kehilangan Mark Klok pada menit ke-60. Gelandang timnas Indonesia itu diusir keluar lapangan setelah wasit mengecek video asisten refere, VAR, Klok tertangkap melanggar pemain Persija, Maciej Gajos. Selepas pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan 3 poin di kandang sendiri adalah hasil yang penting. Pertandingan bagus dan kemenangan yang penting. Saya sudah katakan, mungkin ini laga yang paling penting dan terbesar di Asia Tenggara, kata Hodak pada konferensi pers pasca laga. Dia menilai, kemenangan ini layak mereka dapatkan karena anak asuhnya bermain dengan apik dan sesuai instruksinya. Meski begitu, Hodak menyoroti kartu merah yang diterima Klok. Menurutnya, saat tim unggul seharusnya pemain bisa lebih cepat mengunci kemenangan dengan gol berikutnya. Jadi, bagus kami bisa menang. Memang kami juga dari permainan pantas untuk menang. Namun, setelah unggul 1-0 seharusnya bisa lebih cepat menentukan kemenangan sebelum ada pemain dari kami yang mendapatkan kartu merah, tandasnya. Komentar Bojan Hodak, usai kalahkan Persija Jakarta. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, Semringa berhasil meraih kemenangan atas Persija Jakarta pada pertandingan BRI Liga 1 2024/2025 Pekan Kimen di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 24 September tahun 2024. Selalu bagus rasanya kalau menang, saya pikir, kami telah bermain dengan baik, kata Bojan dalam laman Persib pada Senin. Persib menang 2-0 atas Persija berkat gol Dimas Drajat dan Rian Kurnia. Meskipun demikian, Bojan menilai pemain-pemainnya masih memiliki cacat yang harus dievaluasi. Ketika unggul 1-0, kami seharusnya bisa menyudahi pertandingan itu tanpa terjadi apa-apa. Tapi, kami menerima kartu merah dan menghadapi masalah selama 20 menit terakhir, kata Bojan. Kiper Persib Kevin Ray Mendoza mengaku bangga atas yang didapatkan timnya dan menilai seluruh pemain telah berjuang maksimal untuk menang. Kami berjuang dengan baik. Saya tidak peduli bagaimana kami bermain selama kami menang di pertandingan ini. Ini pertandingan penting, kata Kevin. Hasil ini membuat Persib untuk sementara menempati peringkat ketiga klasemen Liga 1 Indonesia dengan 12 poin dari 6 pertandingan, atau 4 poin di bawah Persebaya yang memuncaki klasemen. Pelatih Persija kompak puji wasit bertugas dengan sangat baik. Persib berhasil mengalahkan Persija di pekan ke-6 Liga 1. Duel yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Senin, tanggal 23 September tahun 2024, sore WIB itu selesai dengan skor 2-0. Salah satu yang menjadi sorotan di laga tersebut adalah wasit Nasmi Nasarudin yang pimpin pertandingan. Bahkan, Kapten Persija, Rizky Ridho, serta pelatih Persija, Carlos Pena, memuji penampilan wasit asal Malaysia tersebut. Ya, soal wasit saya tidak bisa berbicara banyak tentangnya. Dia melakukan tugasnya dengan baik, dan menurut saya baik-baik saja, tidak ada masalah dengan wasit, ucap Pena usai pertandingan. Soal wasit sudah sangat baik juga, karena mungkin babak pertama kartu merah dan itu memang sedikit mengubah.
tapi dia juga berikan kartu merah kepada Mark Klok setelah melihat VAR. Ya, dia tampil cukup bagus hari ini. Timpal Rido. Nazmi Nasaruddin memimpin pertandingan dengan tegas. Pada babak pertama, ia memberikan kartu kuning kedua kepada pemain Persija, Firza Andika, usai menyikut lawan. Kemudian, di babak kedua ia memberikan kartu merah untuk Mark Klok. Nazmi merupakan salah satu wasit asing yang diundang untuk memimpin pertandingan Liga 1 musim ini. Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru, LIB, sudah menjelaskan bahwa wasit asing akan digunakan di beberapa pertandingan. Tumbang dari Persib, pelatih Persija, mereka tim yang sangat bagus. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengakui bahwa dia tidak terkejut dengan penampilan Persib Bandung. Persija harus menerima kekalahan saat kedua tim bertemu di laga pekan ke-6 Liga 1 2024/2025, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 ini berjalan keras. Bahkan wasit Muhammad Nazmi harus mengeluarkan 2 kartu merah di laga tersebut. Ini sekaligus jadi kekalahan kedua setelah Macan Kemayoran tumbang pada putaran kedua Liga 1 musim ini. Carlos Pena menjelaskan, Persib memang memiliki kualitas. Apalagi, lawan mereka datang status juara Liga 1 musim lalu. Tentunya, hal tersebut menjadi bukti bahwa lawan mereka cukup tangguh di laga ini. Persib tidak mengejutkan saya dan sebelum pertandingan saya berbicara bahwa mereka memiliki tim yang sangat bagus, kata Carlos Pena. Pelatih berusia 41 tahun ini menjelaskan, saat pertandingan sebenarnya mereka bermain baik. Namun, keadaan semakin sulit karena Persija harus bermain dengan 10 pemain. Maung Bandung yang unggul jumlah pemain lebih leluasa mengirim ancaman dan akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol di laga tersebut. Situasi ini yang terjadi saat kami bermain dengan 10 pemain. Mereka menekan dan mereka mencetak gol, lanjutnya. Saat Mark Klok juga mendapatkan kartu merah, permainan Maung Bandung juga tidak menurun. Transisi cepat, ciri khas pelatih Bojan Hodak benar-benar menyulitkan Persija dalam membangun serangan. Pena sebenarnya sudah mempelajari hal tersebut dan mereka gagal menahan gempuran lawan. Setelah itu di babak kedua meski dengan 10 pemain mereka bermain dengan baik. Mereka mengandalkan transisi, Anda tahu bahwa mereka tidak mengejutkan, tutupnya. Selanjutnya, Persija harus segera bersiap untuk menghadapi laga melawan PSM Makassar pada tanggal 29 September nanti. Mereka perlu bangkit karena dalam 3 laga gagal meraih kemenangan. Hal ini tentu jadi sorotan karena Macan Kemayoran sempat diprediksi bisa bersaing di papan atas klasemen. Di sisi lain, Persib akan bertandang ke markas Madura United pada tanggal 28 September. Bekuk Persija, pelatih Persib, kemenangan penting di laga terbesar Asia Tenggara. Persib Bandung berhasil menaklukkan Persija Jakarta dalam laga lanjutan Liga 1 2024/2025. Bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin tanggal 23 September tahun 2024. Maung Bandung menang dengan skor akhir 2-0. Pertandingan berjalan dengan tensi panas sejak awal pertandingan. Namun, Persija harus main dengan 10 pemain setelah Firza Andika mendapat kartu merah di menit ke-28. Unggul jumlah pemain mampu dimanfaatkan Persib dengan berhasil mencetak gol. Tendangan keras Dimas Derajat pada menit ke-30 berhasil menjebol gawang Macan Kemayoran yang dikawal Carlos Mota. Hasil ini bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua jalannya pertandingan semakin menarik, kedua tim saling jual beli serangan. Petaka datang untuk Persib pada menit ke-61. Kapten Persib Mark Klok harus diusir wasit karena melanggar keras Maciej Gajos. Kedua tim pun sama-sama bermain dengan 10 pemain. Akan tetapi, Persib berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Rian Kurnia di menit 83. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Maung Bandung atas Persija. Pelatih Persib, Bojan Hodak,
menyebut kemenangan lawan Persija Jakarta sangat penting, sebab laga ini merupakan pertemuan dua tim dengan rivalitas panas dan terbesar di Asia Tenggara. Pertandingan yang bagus, kemenangan yang penting. Saya sudah katakan kemarin mungkin ini laga yang paling penting di Asia Tenggara, laga terbesar di Asia Tenggara, kata Bojan usai laga. Secara permainan, Bojan menilai timnya pantas menang. Deddy Kusnandar unggul segalanya, baik dari penguasaan bola maupun peluang. Jadi bagus kami bisa menang. Memang kami juga dari permainan pantas untuk menang. Tapi kami juga setelah unggul 1-0 seharusnya bisa lebih cepat menentukan kemenangan sebelum ada pemain dari kami yang mendapatkan kartu merah, terangnya. Kendati begitu, pelatih asal Kroasia ini mengakui kartu merah untuk Mark Klok memberikan pengaruh terhadap permainan tim Persib. Beruntung, Persib bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Tentu ini mengganggu terhadap strategi kami. Karena pada dasarnya kami punya 2-3 peluang fantastis dan hanya ada satu gol, yaitu gol kedua. Tiba-tiba kami harus mengubah strategi, mengganti pemain dan mengubah segalanya untuk menyelesaikan pertandingan, ujar Bojan. Strategi jitu pelatih Persib, pemain berlabel timnas buktikan bisa jadi pelapis DDS, bobol Persija. Strategi pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memang jitu, terbukti saat laga kontra Persija Jakarta. Persib Bandung menang telak 2-0 atas Persija Jakarta di laga pekan ke-6 Liga 1 2024/2025. Dua gol Persib Bandung itu dicetak oleh Dimas Drajat menit 37 dan Rian Kurnia menit 82. Dimas Drajat tampaknya membuktikan bisa menjadi pelapis David da Silva. Perlu diketahui, sebelumnya Bojan Hodak sempat mengatakan bahwa kehadiran Dimas Drajat di Maung Bandung menjadi pelapis David da Silva, termasuk saat absen laga. Kini striker timnas Indonesia itu semakin gacor di lapangan. Sejauh ini, Dimas Drajat telah menyumbangkan 2 gol untuk Persib Bandung. Setelah membobol gawang Persija Jakarta, Dimas Drajat bahkan tidak mampu menahan tangisnya. Kemenangan ini pun membuat Persib Bandung melanjutkan tren positif saat melawan Persija Jakarta. Maung Bandung mengulang apa yang mereka lakukan di kandang pada musim lalu. Saat itu Persib Bandung juga menang dengan skor 2-1 atas Persija Jakarta. 2 gol pasukan Bojan Hodak dicetak oleh David da Silva. Kerugian besar, Persib dipastikan kehilangan kapten utama dalam 2 laga setelah kalahkan Persija. Persib Bandung dipastikan tanpa Mark Klok pada 2 laga selanjutnya. Persib akan berhadapan dengan Madura United dan Persebaya Surabaya. Pada pekan ke-7 Liga 1 2024/2025, Persib akan tandang ke markas Madura United, Minggu, tanggal 28 September tahun 2024. Selanjutnya, Persib menjamu Persebaya pada pekan ke-8, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Jarak antara 2 laga ini memang jauh, karena Persib Tim Nasional Indonesia akan menjalani 2 laga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pekan ke-7 Liga 1 2024/2025, Persib akan tandang ke markas Madura United, Minggu, tanggal 28 September tahun 2024. Selanjutnya, Persib menjamu Persebaya pada pekan ke-8, tanggal 18 Oktober tahun 2024. Jarak antara 2 laga ini memang jauh, karena Persib Tim Nasional Indonesia akan menjalani 2 laga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Persib masih memiliki 1 laga lain setelah melawan Madura United, yakni berhadapan dengan Zhejiang di ajang ACL 2. Pertandingan tandang ke Cina akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Mark Klok akan absen melawan Madura United dan Persebaya, karena mendapat kartu merah langsung saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-6 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 23 September tahun 2024, sore.
Klok mendapat kartu merah pada menit 62 setelah melanggar Maciej Gajos. Sebenarnya, wasit asal Malaysia, Nazmi Nasaruddin, hanya memberikan kartu kuning kepada Klok yang merupakan kapten Persib. Namun, Nazmi kemudian mendapat gol dari ruang VAR. Setelah melihat tayangan ulang di layar VAR, Nazmi membatalkan kartu kuning yang telah diberikan dan menggantinya dengan kartu merah. Artinya, Klok akan kehilangan 2 pertandingan sekaligus. Meski akhirnya bermain dengan 10 pemain, sama seperti Persib memenangkan laga dengan skor 2-0. Sebelumnya, bek Persija, Firza Andika, mendapat kartu kuning kedua pada menit 28. 2 gol Persib dicetak Dimas Drajat dan Rian Kurnia. Dima menjebol gawang Carlos Eduardo pada menit 38. Sedangkan Rian yang masuk di babak kedua menggandakan keunggulan pada menit 82. Berkat tambahan 3 poin dari laga ini, Persib naik ke posisi ketiga klasemen sementara dengan poin 12. Setelah kemenangan ini, Persib menyalip Bali United, PSM Makassar, dan Persita Tangerang. 3 tim itu sudah memainkan laga pekan ke-6. Bali United berada di posisi 3 dengan 11 poin. Sebelum Persib menang, PSM di posisi 4 dengan poin yang sama. Sedangkan Persita berada di posisi 5 dengan poin 10. Pengamat nilai Persib patut dihukum. Invasi fan ke lapangan tak bisa dibenarkan. Kerusuhan antara oknum supporter dengan steward pertandingan terjadi usai laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. Laga pekan ke-6 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 antara Persib vs Persija di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 23 September tahun 2024, berjalan lancar. Persib menang dengan skor 2-0. Namun, tepat setelah peluit tanda laga berakhir berbunyi, gerombolan supporter turun dari tribune dan masuk ke lapangan. Berdasarkan sejumlah video yang beredar di media sosial, oknum supporter mengejar steward pertandingan yang sedang bertugas. Namun, tepat setelah peluit tanda laga berakhir berbunyi, gerombolan supporter turun dari tribune dan masuk ke lapangan. Berdasarkan sejumlah video yang beredar di media sosial, oknum supporter mengejar steward pertandingan yang sedang bertugas. Pengamat sepak bola, Akmal Marhali, berpendapat bahwa insiden kerusuhan ini memiliki kaitan dengan kejadian usai laga Persib vs Sport FC di AFC Champions League 2 beberapa waktu lalu. Invasi ke lapangan mengingatkan kita kepada tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober tahun 2022. Namun kalau dilihat ini bisa dibilang kecelakaan tunggal, karena para supporter setelah laga Persib vs Persija turun ke lapangan, dan kemudian ada yang melakukan pemukulan pada steward, kata pria berkacamata itu kepada Kompas. Kejadian yang sangat tidak patut dilakukan. Tapi kejadian ini sebenarnya imbas dari sebelumnya, di mana ketika Persib menjamu Port FC ada supporter yang dibawa ke ruang ganti yang disebut-sebut katanya dipukul oleh para pemain Persib. Kemudian supporter melakukan demo di kantor Persib tapi tidak direspons. Mungkin ini imbas dari kejadian itu. Kemudian ada beberapa supporter yang meluapkan emosinya dalam lapangan, kata Akmal Marhali. Ia coba memperkuat hipotesisnya dengan melihat hasil pertandingan yang dimenangkan oleh Persib. Menurutnya, mustahil kerusuhan ini disebabkan oleh kekecewaan atas hasil pertandingan. Terlepas dari itu, Akmal Marhali menegaskan tidak ada ruang bagi anarkisme di sepak bola. Ia berharap kejadian ini mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Disiplin dan Federasi. Saya pikir apapun yang terjadi, invasi ke dalam lapangan ini tidak dibenarkan dan Persib patut mendapatkan hukuman dari Komdis, Komite Disiplin, atas kejadian ini tentunya, ujar Akmal Marhali. Ia pun menuntut adanya sanksi yang benar-benar bisa memberikan efek jera, bukan hanya sekadar denda nominal, karena hukuman yang efektif bukan hanya untuk Persib tapi juga supporter-supporter lain yang kemungkinan bisa terjadi di laga-laga Liga 1 ke depannya, ucap pendiri Save Our Soccer tersebut.
Karena menurut saya ini sebuah kebiasaan yang harus segera diultimatum atau diberi peringatan, agar tidak terulang lagi. Karena sangat membahayakan. Apalagi kalau ada pemain termasuk Stuart yang menjadi sasaran supporter yang meluapkan emosinya, tutur Akmal Marhali.